Tidak ada seorang pun yang ingin hidup serba kekurangan, serba meminjam ke sana kemari, serba dihimpit oleh kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dijawab, sehingga terperangkap dalam level atau tingkatan kehidupan yang dikatakan miskin. Setiap orang ingin berdaya secara finansial, ingin berdaya secara ekonomi. Kita akan bahas persoalan ini di Bukan Motivator Hebat. Selamat datang teman-teman di ruang obrolan kita terkait dengan tentu apalagi kalau bukan bicara tentang mencapai, ya, meleverage, mengangkat derajat kehidupan kita untuk merasakan satu kualitas kehidupan yang banyak dari kita mengimpikannya atau memimpikannya, ya, yaitu hidup serba berkecukupan, bahkan juga diberikan kesempatan berkelebihan. Seorang David George pernah mendefinisikan sebuah definisi yang menurut saya menarik untuk direnungkan. Dia mengatakan bahwa definisi kemiskinan adalah pengerahan upaya yang besar tetapi membuahkan hasil yang kecil. Dan sebaliknya, ya, kekayaan adalah mengerahkan upaya yang kecil tetapi memperoleh atau membuahkan hasil yang besar. Kalau kita renungkan apa yang dikatakan oleh David George ini akan memberikan kita motivasi atau semangat untuk mencoba mencari tahu sebenarnya upaya-upaya kecil yang dapat menghasilkan atau membuahkan hasil yang besar itu seperti apa. Dan kita juga perlu mengenali pengerahan upaya-upaya besar dan mendapatkan hasil yang kecil. Hal ini kemudian membawa kita pada sebuah ingatan tentang apa yang dikatakan oleh seorang profesor Pareto dengan hukum 20-80 atau hukum 80-20 yang mengatakan bahwa untuk bisa menjadi kaya, untuk menjadi bisa berkecukupan di dalam segala hal, khususnya secara finansial, ya, kita perlu mengerahkan yang namanya 20% usaha dan kemudian mendapatkan hasil 80%. Dan bukan sebaliknya atau kebalikannya, yaitu mendapatkan hasil 20 dengan mengerahkan upaya yang 80. Ya, ini merupakan suatu pemborosan yang sangat menyita energi kita. Nah, untuk bisa meleverage kehidupan kita ke tingkatan yang kita impikan, kita dapat belajar dari dua catatan ini, baik dari Profesor Pareto maupun dari David George, yang membawa kita pada sebuah kesadaran diri bagaimana melakukan upaya-upaya kecil, ya, dengan energi kita yang kecil, perhatian kita yang kecil, tetapi kemudian berdampak hebat bagi apa yang kita lakukan. Setiap kita tentu paham benar bahwa untuk memperoleh hasil yang besar dengan cara yang kecil, upaya yang kecil, itu berkorelasi atau berhubungan dengan menemukan apa yang disebut oleh Robert Kiyosaki sebagai daya ungkit atau instrumen untuk meleverage, mengungkit, ya, keberdayaan sisi finansial kita. Nah, apa yang dimaksud dengan daya ungkit itu? Daya ungkit itu bisa berbicara tentang apa yang disebut dengan kompetensi inti kita, ya, di dalam diri kita. Karena kompetensi inti berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan dengan sedikit seminimalis mungkin energi kita, upaya kita, dan kita diganjar dengan hal-hal atau hasil yang jauh lebih besar. Ini yang menjadi sesuatu hal yang menarik. Setiap orang yang betul-betul mengenal dirinya dengan baik, kekuatan dalam dirinya, itu memiliki alat pengungkit yang dimaksud oleh Robert Kiyosaki. Jadi inilah yang harus kita lakukan, bagaimana mempelajari diri kita sendiri untuk melihat apakah hal-hal yang kita lakukan dengan cara yang tidak menyulitkan kita, yang membuat hasil-hasil yang kita capai itu memiliki kualitas yang terbaik, sehingga kita akan menemukan bahwa di titik epicentrum itulah kemudian keberdayaan secara finansial kita sedang menunggu kita. Ya, pemborosan terjadi, pemborosan energi terjadi ketika kita ingin menjadi manusia-manusia yang mengcopy paste sesuatu yang bukan
ya apa yang kita sebut sebagai kekuatan diri kita atau personalitas kita, kompetensi inti kita. Nah, kita dapat belajar banyak tentang daya ungkit yang lain. Di samping apa yang kita sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, sebagai menemukan ya bidang terbaik dalam diri kita, apa yang kita kerjakan dengan hasil yang nampak seperti profesionalitas. Ya, hasil yang profesional itu selalu datang ya dari penemuan-penemuan tentang potensi-potensi dasar, potensi-potensi inti, potensi-potensi besar dalam diri kita. Dan itulah yang akan kemudian memberikan apa yang disebut dengan semangat, spirit, ya, gairah yang begitu besar, hasrat yang begitu besar untuk kita kemudian mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dari hari ke hari. Robert Kiyosaki menambahkan itu terkait dengan daya ungkit, bukan berbicara tentang apa yang kita kompetensi itu, tetapi berbicara dalam bahasa yang lain yang disebut sebagai daya ungkit pikiran, ya, ide, pikiran. Segala sesuatu dimulai dari suatu ide. Dan kemudian berlanjut pada apa yang disebut dengan merencanakan, membawa ide itu, mengkonversi ide itu menjadi sesuatu produk, menjadi sebuah sistem jasa yang kemudian akan membawa pengembalian secara finansial. Dan tentu segala sesuatu itu perlu ditindaki. Nah, sobat-sobat bukan motivator hebat, ya, mari kita meleverage diri kita untuk menjadi orang-orang yang dapat mencapai apa yang disebut dengan kesejahteraan cukup dalam segala hal berkaitan dengan apa yang kita sebut di awal, pengerahan, ya, energi yang kecil tetapi memperoleh hasil yang besar. Bukan motivator hebat.